Shalom Aleh, berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 22 Agustus 2023. Saudaraku, mari kita mengucap syukur di dalam doa di pagi hari yang ini kepada Tuhan Allah kita. Dan berilah senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Prioritaskan hidup kita dalam Yesus Tuhan. Bacaan liturgi hari ini diambil dari kitab Hakim 6 ayat 11 sampai dengan 24a dan Injil Matius 19 ayat 23 sampai dengan 30. Saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, atas renungan kemarin saudara, banyak sekali yang menanggapi dan disampaikan kepada saya. Kalau begitu, Yesus melarang kita kaya dong. Bagaimana kita mau memenuhi kebutuhan hidup dalam keluarga? Injil hari ini merupakan kelanjutan dari renungan kemarin tentang memperoleh hidup kekal, cara kita masuk surga. Hari ini Yesus sampaikan kepada para murid setelah melihat reaksi dari pemuda kaya yang pergi dan sedih sebab banyak hartanya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga." Matius 19 ayat 23. Ayat ini saudara tidak bermaksud untuk mengatakan bahwa orang kaya pasti tidak akan dapat masuk ke kerajaan surga. Tidak. Sehingga banyak orang beranggapan menjadi orang kaya adalah dosa di hadapan Tuhan. Tentunya pemahaman seperti ini tidaklah benar saudara. Jika kita perhatikan ayat sebelumnya, kita akan dengan mudah mengerti dan memahaminya atas pernyataan Tuhan Yesus ini. Di mana Yesus meminta pemuda kaya untuk menjual semua hartanya. Dan pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Matius 19 ayat 22. Rupanya saudara, si kaya ini terlalu terikat pada kekayaannya. Dan menjadikan kekayaan sebagai sumber dari segala kehidupannya. Bahkan lebih memilih untuk tinggalkan Yesus dan tidak mengikutinya demi menjaga agar kekayaannya tetap dan tak ada berkurang. Jelas di sini mau menyampaikan kepada kita semua, kepada saya dan saudara, bahwa kekayaan jika dijadikan fokus kehidupan akan menggiring kita, menggiring orang pada kebutaan rohani. Tidak dapat melihat keselamatan yang dianugerahkan oleh Tuhan Yesus. Sebab karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Matius 6 ayat 21. Di sini mau mengatakan kepada kita semua, jika kita dalam kehidupan ini terikat pada hal-hal duniawi, maka tidak mungkin kita dapat mengasihi Tuhan dan berkorban untuknya saudara. Kekayaan, keterikatan pada duniawi misalnya ya, dapat kita contohkan di sini adalah harta kita, pasangan, anak, hobi akan menjadi penghalang bagi kita untuk beroleh keselamatan. Yesus berkata, "Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Matius 19 ayat 24. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana mungkin seekor unta dapat masuk ke dalam lubang jarum sedangkan benang pun sangat sulit? Ini merupakan hiasan saudara. Lubang jarum yang dimaksud bukanlah jarum jahit. Kita harus memahami situasi dan kondisi budaya saat itu. Kita tahu kondisi saat itu di mana di situ ada pintu gerbang Israel yang terdapat dua pintu. Pintu pertama merupakan pintu besar yang biasanya dipakai orang untuk lalu lalang yang membawa barang yang bertumpuk tinggi atau dengan rombongan besar. Dan pintu kedua adalah pintu gerbang kecil terletak di tengah-tengah pintu besar. Biasanya disebut dengan anak pintu. Ukurannya hanya setinggi manusia dewasa saudara, yang paling bisa dilewati dua orang sekaligus secara berjejer karena sempit. Pintu kecil inilah biasa disebut dengan lubang jarum atau jalur untuk dilalui manusia, bukan unta yang penuh barang. Apakah unta bisa masuk? Bisa.
Bisa saudara, unta bisa masuk kalau semua barang bawaannya dilepaskan, diturunkan, dan dipaksa didorong masuk. Jadi, apa yang disampaikan Tuhan Yesus, orang kaya sukar masuk ke dalam kerajaan surga, bukan berarti tidak bisa saudara. Tapi masih dapat diupayakan. Di mana orang kaya itu harus melepaskan, meninggalkan harta-hartanya. Semua harta yang ada pada kita ini adalah milik Tuhan. Dan harta tersebut pun hanya untuk kemuliaan Tuhan. Untuk bisa menjadi pengikut Kristus saudara, kita perlu menanggalkan semuanya itu. Jangan menjadi beban kita. Supaya kita bisa masuk, kita pun butuh bantuan orang lain agar mempermudah masuknya kita melewati pintu itu. Orang lain dapat membimbing kita secara rohani. Dan kita pun saudara dapat membimbing pasangan kita, keluarga kita, sanak famili agar bisa melewati lubang yang sempit itu bersama-sama. Mungkinkah kita mampu melepaskan harta kita yang kita sayangi, keluarga kita misalnya? Tuhan sendiri yang akan memungkinkan dengan cara-cara Tuhan sendiri saudara. Menuntun, menggiring agar kita yang terpaut pada hal-hal duniawi ini ditarik, kemudian fokus pada hal-hal yang rohani saja. Kembali pertanyaannya, kalau begitu, bolehkah kita mengejar harta? Tuhan Allah tidak melarang kita untuk mengejar harta saudara. Ataupun mencintai segalanya apa yang ada pada kita seperti tadi disebut. Namun jika kita mencintai sepenuhnya pada harta, hobi, pasangan, anak, pekerjaan sehingga kita melupakan Tuhan. Ini yang dilarang Tuhan. Banyak kisah bagaimana seseorang yang sibuk dengan pekerjaan, mencari harta sebanyak-banyaknya, melupakan Tuhan dan keluarga saudara. Mengakibatkan hancurnya kehidupan perkawinan, juga rusaknya keluarga, anak-anak. Dapat diuraikan misalnya, saya ambil sebagian contoh saja saudara. Anak-anak tidak mendapatkan perhatian, bimbingan secara rohani. Kurangnya komunikasi, membuat anak lari mencari perhatian orang lain yang menjerumuskannya masa depan mereka. Yang kedua saudara, salah satu pasangan yang selalu sibuk terus dengan pekerjaannya, mungkin dengan hobinya memancing atau dengan piaraan burungnya, membuat salah satu pasangan kurang perhatian, minimnya komunikasi. Inilah yang dapat membawa malapetaka ketika pasangan itu mencari dan memperoleh perhatian dari orang lain saudara. Dan yang ketiga saudara, tidak sedikit bagi kita yang mengaku Kristen tapi sulit meluangkan waktu 1 minggu sekali untuk merayakan Ekaristi atau beribadah dengan berbagai alasan. Sibuklah di tempat kerja, asik memancing, asik reunian, jadi tidak punya waktu untuk Tuhan. Inilah yang dimaksud oleh Tuhan Yesus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seseorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Matius 19 ayat 23. Perenungan hari ini saudara yang terkasih, mau mengajak kita semua merefleksi diri kita masing-masing saudara sebagai pengikut Kristus. Apa fokus dalam kehidupan kita? Kekayaan? Hobi? Adakah waktu kita untuk Tuhan? Atau kita sibuk dengan pekerjaan saudara, mengejar target tender dan kita tinggalkan Tuhan? Atau mungkin juga kita sulit melepaskan semuanya dan tetap mengejar hal-hal keduniawian? Injil hari ini mau mengajak kita semua untuk memprioritaskan Allah Tuhan dalam kehidupan ini sebagai sumber segala sumber saudara. Karena Tuhan Yesus sendiri telah mengingatkan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari.
Matius 6 ayat 33 sampai dengan 34. Ikutlah dia, Tuhan kita Yesus Kristus. Karena kata Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikuti aku duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki dan saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Matius 19 ayat 28 sampai 29. Berkat pimpinan dan bimbingan Roh Kudus, kiranya kita dimampukan untuk menjadikan Allah, yakni Bapa kita di dalam Yesus Kristus, sebagai pusat dari segala kehidupan kita kini dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom. Amin.